Kita tunggu si Miftah dipecat. Dia digaji dari pajak masyarakat. Jadi wajar kita masyarakat berhak untuk menunggu momen si Miftah dipecat. Kalau memang Bapak Prabowo memang cinta kepada pedagang kaki lima, kepada rakyat, apa yang dilakukan oleh Miftah sama sekali nggak merepresentasikan utusan presiden. Pecat. Dan jangan lupa Miftah hari ini juga digaji dari uang rakyat, pajak dari rakyat. Dan kita sebagai rakyat berhak menuntut ketidakpuasan. Bapak itu keluar rumah cari nafkah, pulang berharap dapat duit, malah dapat malu. Perasaan dulu waktu ceramah di klub orang mabuk nggak digoblok-goblokin. Oh, minuman mahal, tahu harga. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Ya teman-teman semua, akhirnya alurnya sesuai dengan apa yang diprediksi oleh netizen. Klarifikasi, meminta maaf, foto dan kasih hadiah, diundang di podcast Deddy Corbuzier. Tapi yang terakhir belum ya. Jadi beredar video Gus Miftah akhirnya datang ke tempat bapak si tukang es teh. Yang dimana di situ terlihat ya pertemuan mereka saling berpelukan dan Gus Miftah pun ikut masuk ke dalam rumah bapak tersebut. Di sana Gus Miftah menyampaikan permintaan maaf kepada si bapak ya, dan juga diterima dengan hangat dengan baik karena menyadari bahwasanya si bapak tukang es teh ini merasa sangat bangga gitu ya, seorang Gus Miftah bisa datang ke rumahnya. Walaupun di balik itu semua banyak netizen yang ngomel-ngomel nih ya, bisa dibilang ya, yang belum terimalah dengan apa yang dilakukan oleh Gus Miftah kepada si bapak tersebut. Tapi teman-teman semua, kita sebagai netizen ya hanya bisa mengingatkan dan berkomentar ya. Kalau memang kedua belah pihak sudah saling memaafkan, ya kita juga ya mungkin alangkah baiknya sih memaafkan ya. Walaupun terasa sangat gimana gitu ya. Tapi apakah mungkin Gus Miftah meminta maaf jika ini semua tidak viral? Karena sepertinya dari Pak Prabowo pun sudah mendengarkan ya. Soalnya dari akun Gerindra sudah memberikan atensi kepada Gus Miftah sendiri gitu. Lalu apakah nantinya Pak Prabowo akan tegas mengambil sikap untuk Gus Miftah tersebut, yang dimana netizen banyak mengatakan sudah Pak copot saja gitu ya. Karena kan jabatan dari Gus Miftah ini jabatan yang sangat penting loh, ring 1 kepresidenan gitu ya. Oke teman-teman semua, ini masih banyak banget komentar dari netizen yang perlu juga kita dengarkan. Ini dia videonya. Jadi tangi loh itu. Pokoknya sengaja tuh niatnya beliau salah pokoknya apa minta maaf. Ya, saya sudah maafkan semua. Dan Mbak Miro sudah bisa di. Ya, saya tidak menyangka kalau bisa datang ke rumah. Dan kok bilang jadi ramai kalau jadi Miro aja. Iya Pak. Saya juga sudah ditegur oleh Bapak Seskap yang hari ini berada dari Jepang untuk lebih berhati-hati menyampaikan pendapat dan pidato di depan masyarakat umum. Pak, dengan kejadian ini gimana Pak? Udah memaafkan atau? Saya sudah maafkan, jadi kalau saya sama Gus Miftah sudah tidak punya masalah apa-apa. Dan kalau ada orang bertanya tapi tersebut saya jawab dengan apa adanya. Itu permasalahan saya sama Gus Miftah sudah selesai, sudah tidak ada masalah apa-apa. Tidak ada sakit hati? Tidak ada. Sudah. Pak, memang waktu itu Gua dengar-dengar Partai Gerindra sudah tahu situasi si Miftah yang sedang viral, yang sedang mengobok-obok atau menggoblok-goblokkan pedagang es. Dan katanya Presiden Prabowo itu adalah orang yang tegas dan sangat mencintai pedagang-pedagang kaki lima ataupun pedagang apapun. Karena gue lihat juga komen dari adminnya Partai Gerindra, capek kak kabinet lagi bagus-bagusnya kerja, ada aja gebrakan yang merusak momen. Nah, berarti Partai Gerindra pun sebenarnya jijik lihat momen itu. Artinya kita menunggu Pak Prabowo mencopot si Miftah sebagai pejabat pemerintah. Kita tahu sendiri kalau si Miftah ini adalah utusan presiden. Kita tunggu si Miftah dipecat.
Dia digaji dari pajak masyarakat. Jadi wajar kita masyarakat berhak untuk menunggu momen si Miftah dipecat. Kalau itu nggak dilakukan, berarti yang katanya Presiden Prabowo ini adalah orang yang tegas, berarti dia cuman omon-omon. Kalau nggak berani mecat si Miftah. Kalau udah begini, gue yakin pasti akan diundang pokersnya Deddy Corbuzier untuk klarifikasi. Lagu lama. Saya sangat hormat sama pedagang kaki lima. Pak Presiden ke-8, saatnya Bapak membuktikan bahwa Bapak bukan man of contradiction. Pecat Miftah Maulana sekarang juga. Miftah itu sekarang adalah utusan khusus Presiden. Dan siapapun yang merepresentasikan Presiden, ya dia harus ngikutin apa yang jadi kalimat dan visi Presiden. Kalau memang Bapak Prabowo memang cinta kepada pedagang kaki lima, kepada rakyat, apa yang dilakukan oleh Miftah sama sekali nggak merepresentasikan utusan Presiden. Pecat. Dan jangan lupa, Miftah hari ini juga digaji dari uang rakyat, pajak dari rakyat. Dan kita sebagai rakyat berhak menuntut ketidakpuasan, berhak menuntut akuntabilitas. Dan rasanya masyarakat hari ini sudah banyak yang kecewa dan juga marah Pak Presiden. Tunggu apa lagi? Pecat saja. Udah main orang pas pilpres juga banyak bikin ulah dan nggak pernah disanksi atau dihukum, selalu lepas. Dan katanya Bapak penjual es teh itu juga diintimidasi, didatengin rumahnya. Ini yang harus kita cegah, orang-orang arogan kayak gini ada dalam kekuasaan. BTW kenapa gue manggilnya Miftah nggak pakai Gus? Karena narasi dan juga banyak berita sudah mulai memanggil dia dengan Miftah Maulana. Kenapa? Ya gue pribadi kalau teman-teman bilang itu nggak hormat, nggak sopan manggil dia pakai Miftah doang. Jangan lupa, pertama dia juga pejabat publik. Yang kedua, kalau dibilang gue nggak sopan, lebih tidak beradab mana apa yang sekarang gue katakan dengan perlakuan dia kepada bapak-bapak yang sedang mencari nafkah di sana. Saya itu tersinggung sekali saya tadi lihat video itu. Ande itu bapak saya tak kuah bilang gitu nanti. Ande yang dihina bapak saya, malam ini juga tak datangi rumahnya. Saya itu yang bukan siapa-siapanya Pak. Saya lihat video itu nangis itu. Orang golek nafkah. Ibaratnya orang miskin yang mau berjuang, kok dilecehkan kayak gitu tuh kan. Naudzubillah itu. Dan sekarang mubalik modalnya juga seperti itu. Gak tahu nyantri, gak tahu sekolah, gak tenanan itu ngaji, modal pinter ngomong Pak ya. Terus branding media, niku tim medianya itu yang luar biasa niku. Akhirnya dianggap Gus, dianggap Kiai Haji, terus jadi utusan khusus Presiden bab toleransi. Oh dia sendiri gak punya toleransi kok. Ngajari orang toleransi itu pripun. Itu Pak Prabowo salah milih niku. Nggih. Nah, nanti potong Mas ini videonya. Kirim tag Gus Miftah. Gus jenengan diwejang kali guru saya. Gue mau nanya sama kalian, lucunya di mana ngebecandain orang yang lagi jualan? Gue udah lihat beberapa video klarifikasinya nih dari pihak Ono dan pihak si bapaknya juga. Pihak Ono ngomongnya itu hal yang biasa, yaitu bercandaan spontan segala macam. Hey, mohon maaf nih ya, masa nggak bisa bedain bercandaan spontan dengan teman-teman atau orang-orang terdekat dengan orang lain? Jangan egois, maksudnya kayak nggak semua bercandaan kalian itu tuh bisa diterima juga oleh orang lain gitu. Bukan masalah spontannya tapi masalah adabnya aja sih. Dari pihak si bapaknya pun bilang sakit loh, sakit hati loh. Kalian lihat aja video Clara Sinta tuh, di situ Claranya teleponan sama si bapaknya dan gak diborong juga. Kemarin-kemarin kan gue lihat postingannya banyak yang diborong lah segala macam jualannya. Gue cuman sedih aja karena gue ngebayangin orang tua gue kalau jualan kayak gitu. Gue nonton berkali-kali pun nyesek betul gak sih hati gue, kayak ya Allah gitu. Angkat derajat si bapaknya sih. Thank you. Persamaan dari kedua orang ini adalah sama-sama manusia, sama-sama diciptakan dari tanah dan sama-sama berdagang. Cuma bedanya, yang satu berdagang minuman untuk memenuhi kebutuhan hidup, yang satu berdagang agama untuk meraup kekayaan. Dan satu lagi, yang satu ini digaji dari uang pajak kalian karena dia adalah utusan khusus Presiden. GWS. Bang, yang lagi viral bapak penjual es, Bang. Udah lihat. Gue tadi pas baca komen lo, nongol langsung di FYP gue. Bener-bener gue ngelihatnya
terserah lebay atau enggak ya, tapi gue sih sakit tahu ngelihatnya, beneran kasihan. Gue ngelihat apa ya, kayak orang lagi berdagang, lagi berjualan, lagi mencari nafkah ya, dan itu di acara dakwah gitu, which is acara yang Islam tuh indah banget gitu, mestinya semua saling memuliakan satu sama lain. Yang ini orang lagi berjualan dibercandain, diolok-olok lah gitu, bahkan sampai dikatain goblok gitu. Cara ngomong gobloknya lepas banget lagi. Kalau menurut gue sih di luar kata ada yang ngebelain kuasa hukumnya atau siapa gitu, dibilang katanya itu cara bercandanya si GM ini, terus cara syiarnya emang seperti itu. Tapi gue ngelihatnya tintus bercandong, say. Itu kayak bener-bener si bapak penjual es tehnya tuh raut wajahnya tuh bener-bener kayak sakit hati. Ya, gue tawuran lah, saya muka 5 orang sakinah ya gitu hatinya. Dan satu auditorium itu tuh semua ngetawain gitu loh, yang sampai bapaknya udah diem aja gitu. Ya Allah. Aduh, please buat siapapun yang Mamang humbly meminta ya, kalian siapapun yang punya kontak langsung, please jujur gitu ya, kasih share kontaknya ke Mamang via aplikasi sebelah GI. Terus kemudian ayo kita doain si bapak itu lancar rezekinya, terus kemudian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dibahagiakan, dan juga kita doain si pendakwah yang katanya bercanda itu. Tapi ya kalau katanya bercanda sih menurut gue bercandanya nggak kelas, say. Karena gue pernah lihat ada pendakwah lainnya di mana ada penjual juga, penjual minuman juga dimuliakan, masya Allah, bener-bener kayak ayo saya beli langsung dagangannya, kasih ke orang yang ada di situ gitu, menyegarkan orang lain, membahagiakan orang lain. Aduh, dingin banget liatnya, adem banget gitu loh. Makanya please ayolah kita doain beliau ya, si pendakwah ini, supaya dibolak-balikan hatinya. Dan juga kita benar-benar yuk jadi orang baik semua, yuk kita saling ngedoain, terus saling menyebarin kebaikan, jangan nyakitin hati orang lah bro. Sumpah gue sakit banget. Siap si paling ceramah, ada orang lagi dagang digoblok-goblokin, keren. Enteng banget tuh mulut ngomong goblok, udah biasa ya. Gua bocah tongkrongan ngomong goblok biasa, di tongkrongan gua sendiri, teman-teman gua sendiri. Ini lagi ceramah depan ribuan orang itu kalau gua lihat ya. Orang lagi dagang es teh digoblok-goblokin. Bapak itu keluar rumah cari nafkah, pulang berharap dapat duit, malah dapat malu. Perasaan dulu waktu ceramah di klub orang mabok nggak digoblok-goblokin. Oh minuman mahal, tahu harga, iya. Ya elah itu kan bercandaan doang. Lah bubu KW, kita juga tahu yang mana bercanda, yang mana ngerendahin ya. Lagian kan itu ceramah bukan acara lawak. Gue nggak ngelihat Bang Komeng di situ sama Bang Adul ya. Lagian itu ketawa kenceng banget kayak penonton bayaran itu. Dibayar nggak sih itu acaranya? Nah, kalau ceramah itu ngomongnya baik-baik, sopan, didengernya enak. Kenapa gue tahu? Karena gue nonton Pildacil. Gue belum pernah ngeliat ada dai cilik ngomong ST-nya udah habis, belum. Jual goblok. No. Buat bapak penjual ST-nya semangat terus mencari nafkah, Pak. Emang begitu persaingan orang jualan. Terus aja jualan ST itu berkah. Jangan sampai bapak jualan aja. Klarifikasinya Gus Miftah minta maaf. Oke, yang gue pikirkan after ini gitu ya, setelah ini terjadi gitu ya, Gus Miftah akan menghampiri si pedagang esnya, si bapak penjual es itu, ngasih santunan, ngasih uang, ngasih ini, ngasih itu dan segala macam, dan pedagang esnya pasti akan iya aja, nurut-nurut aja, diterima duitnya dan segala macamnya, dimaafkan dan segala macamnya. Tapi kita tidak pernah tahu sakit hatinya seseorang, kecewanya orang itu seperti apa. Di mulut bisa memaafkan, di hati gak ada yang tahu. Dalamnya hati itu nggak ada yang tahu. Dan mungkin setelah ini nama Gus Miftah juga akan bersih gitu aja, akan datang ke podcast ahihi, akan berdakwah lagi, dan tidak menutup kemungkinan untuk Gus Miftah akan mengulangi kesalahan yang sama, tidak menutup kemungkinan ya. Jadi belum tentu pasti terjadi lagi. Semoga Gus Miftah bisa mengambil pelajaran dari hal-hal ini ya, bahkan sampai dinotis sama Bapak Presiden, sampai dinotis juga sama admin Gerindra, sampai dibikin konten sama banyak orang juga ya di media sosial. Itulah manusia itu tempatnya dosa, manusia itu tempatnya salah, manusia itu tempatnya hilaf. Dan tanggal sial itu nggak pernah ada di kalender. Tuhan itu maha pengampun, Tuhan itu maha memaafkan gitu ya. Tapi permasalahannya, kita manusia yang melihat tayangan video tersebut, kita yang diolok-olok di situ, belum tentu bisa memaafkan 100% sama seperti Tuhan. Dan bilang apa? Bercanda. Oh iya bercanda. Tapi apakah sesuatu hal pencari nafkah gitu ya, seorang pencari nafkah itu pantas untuk dijadikan bercandaan serta olok-olok, bahkan sampai ditertawakan oleh semua jamaah yang hadir di situ, bahkan ditertawakan oleh pendakwah-pendakwah yang ada di atas panggung tersebut?
Jangan selalu berlindung di balik kata bercanda untuk sebuah hinaan. Kita nggak pernah tahu perekonomian orang. Seperti yang gue bilang di VT gue sebelum ini ya, kita nggak pernah tahu, siapa tahu bapak pedagang es itu memang udah jualan dari pagi lagi, sampai malam, sampai kena hujan, panas, hujan, dan nggak makan, dan segala macam. We never know. Gue pribadi juga bukan orang suci. Gue itu nggak punya intelektual yang tinggi banget gitu, enggak. Gue juga nggak begitu paham tentang agama sedalam itu, tidak. Gue juga nggak mau jadi orang munafik. Siapalah gue berani mengomentari seorang Gus Miftah, berani mengomentari seorang pendakwah agama besar, berani mengomentari seorang Gus. Tidak, saya bukan siapa-siapa. Saya tidak pernah berlindung di balik agama. Tapi permasalahannya, apakah seorang pendakwah agama besar gitu ya, itu pantas mengeluarkan kata-kata seperti itu dimanapun, apalagi depan publik, depan halayak ramai? Apakah pantas? Nggak mungkin seorang Gus Miftah, pendakwah besar gitu ya, seorang Gus gitu, tidak menyadari kalau beliau itu akan direkam oleh banyak kamera. Ya mungkin memang Gus Miftah hilaf, atau kelepasan, atau keceplosan. Tapi kita juga nggak pernah tahu apakah ini kali pertama beliau melakukan hal seperti ini, atau sebelum-sebelumnya sudah pernah terjadi. Kita tidak pernah tahu. Tapi semoga dengan adanya hal ini, Gus Miftah bisa lebih berhati-hati lagi dalam berkata-kata, dalam berdakwah. Jangan membawa bercanda istri yang hamil dan segala macam. Kok bisa ditinggal jualan es istri hamil? Ya kan banyak terjadi di mana-mana. Itu juga nggak lucu, Gus Miftah. Di sini yang dipermasalahkan itu adab, akhlak, etika, bukan masalah dibeli dagangannya atau apa segala macam. Di sini permasalahannya seorang ayah, seorang bapak-bapak yang berjualan es untuk menafkahi anak istrinya di rumah. Kita nggak tahu, mungkin dia juga nafkahi sepupunya, ponakannya, tantenya, omnya, segala macamnya. Seorang mencari nafkah yang halal, entah apapun itu pekerjaannya, entah dia jualan apapun, entah dia tidak berjualan pun, misalkan pemulung dan segala macam, pengemis, pengamen dan segala macam, itu tidak pantas untuk diolok-olok dan ditertawakan. Kalau memang Gus Miftah tidak mau membeli dagangan tersebut, bisa kan diarahkan kepada jamaah-jamaah, yuk beli dagangan bapaknya atau apa semacam itu. Tapi ya sudah, yang terjadi ya sudah terjadi, tidak bisa diulang lagi, hanya bisa diperbaiki ke depannya. Saya yang hanya menonton video viral tersebut, itu rasanya sakit hatinya tuh nyampe di sini loh. Apalagi bapak pedagang yang dihina, apalagi bapak pedagang yang diolok-olok serta ditertawakan oleh rame orang itu. Semoga hal ini yang terjadi ke Gus Miftah tidak terjadi juga ke kita-kita. Semoga ini juga bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua yang menonton gitu ya. Karena kadang hal-hal kayak gini terjadi bukan hanya pelajaran yang diambil oleh sang pelaku, tapi untuk kita juga yang menikmati, yang melihat, yang menonton. Salam semangat dan berkah berlimpah bagi para pejuang nafkah yang bekerja keras di jalan Allah lewat pekerjaan apapun yang halal. Karena sesungguhnya pekerjaan apapun yang halal tidak layak untuk digoblok-goblokan dan tidak layak untuk direndahkan. Sebagaimana Rasulullah telah mencium tangan yang kapalan dan keras, yang kasar karena bekerja di Madinah. Juga bahwa Rasulullah menyatakan pekerjaan yang membuat kelelahan di malam hari, yang tubuhnya kesakitan, kepayahan, maka itu menggugurkan dosa-dosa yang tidak bisa digugurkan dengan sholat, puasa, ataupun istighfar. Berkah selalu untuk semua pejuang yang mungkin dagangnya belum laris, yang mungkin dagangnya belum laku, tetap semangat, karena sesungguhnya Allah bisa meninggikan derajat seseorang dengan cara yang luar biasa, dan dia bisa merendahkan derajat seseorang dengan cara yang juga luar biasa.